Pesan Padre Pio hari ini 16 Agustus. Tetaplah selalu bersikap rendah hati dan penuh kasih di hadapan Tuhan dan sesama, karena Tuhan berbicara kepada mereka yang benar-benar rendah hati dan memperkaya mereka dengan karunia-Nya. Saudari-saudaraku terkasih, apa makna pesan Padre Pio hari ini 16 Agustus? Padre Pio menekankan bahwa kerendahan hati dan kasih adalah dua pintu utama untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama, kerendahan hati membuat hati manusia kosong dari kesombongan dan ego, sehingga ada ruang bagi Allah untuk masuk. Kasih membuka hati terhadap sesama, sehingga rahmat Tuhan tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi mengalir kepada orang lain. Ketika manusia rendah hati dan penuh kasih, ia menjadi wadah yang layak bagi rahmat Allah. Dengan demikian, Allah memperkaya hidupnya dengan karunia-karunia rohani, damai, penghiburan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Bagaimana kaitan pesan ini dengan kitab suci? Di dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan seterusnya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Mika 6 ayat 8, telah diberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kitab suci menegaskan bahwa kasih tanpa kerendahan hati bisa jatuh pada kebanggaan, dan kerendahan hati tanpa kasih bisa menjadi penyangkalan diri yang kering. Kedua hal ini harus berjalan bersama. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan, kita refleksikan pesan ini. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah saya sungguh mau mendengarkan suara Tuhan, atau saya lebih sering mendengar ego dan ambisi pribadi? Dalam doa, apakah saya rendah hati seperti anak kecil yang menerima dengan pasrah, ataukah saya datang dengan daftar tuntutan? Dalam hubungan dengan sesama, apakah kasih saya tulus atau masih bercampur dengan kepentingan pribadi? Bagaimana saya bisa melatih kerendahan hati yang nyata? Misalnya dengan menerima kritik, mengakui kesalahan, atau mengutamakan orang lain. Refleksi ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kerendahan hati dan kasih adalah jalan menuju kekudusan. Bukan hanya teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Semoga pesan hari ini menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio. Doa refleksi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang rendah hati dan penuh kasih, ajarilah aku untuk berjalan di hadapan-Mu dengan kerendahan hati sejati. Singkirkanlah kesombongan, ambisi, dan keinginan untuk dipuji. Bukalah hatiku agar selalu dipenuhi kasih, sehingga aku dapat melihat Engkau dalam diri sesamaku. Berbicaralah ya Tuhan dalam keheningan hatiku yang sederhana, dan perbaharuilah aku dengan rahmat dan karunia-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.